Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamdan Muklis Jawari dengan NBI 112100156, Prodi Administrasi Negara. Nama saya Lavenia Dewi Pramudia dari Program Studi Administrasi Negara dengan NIM 11121000174. Oke, di sini saya akan menjelaskan jenis hak atas tanah setelah berlakunya UU PA. Nomor 1, hak milik. Hak milik adalah bentuk hak atas tanah yang paling tinggi, memberikan pemilik kekuasaan penuh dan eksklusif untuk memiliki, menguasai, dan memanfaatkan tanah tersebut. Hak guna usaha. Hak guna usaha adalah bentuk hak atas tanah yang memberikan izin kepada pemegang hak untuk memanfaatkan tanah tersebut untuk kegiatan usaha tertentu. Nomor 3, hak guna bangunan adalah bentuk hak atas tanah yang memberikan izin kepada pemegang hak untuk memiliki, memanfaatkan, dan membangun di atas tanah yang bukan miliknya. Nomor 4, hak pakai. Hak pakai adalah hak atas tanah yang memberikan izin kepada pemegang hak untuk menggunakan dan menikmati tanah tanpa memiliki kepemilikan mutlak. Hak ini biasanya bersifat sementara dan dapat diberikan oleh pemilik tanah atau pihak yang memiliki hak mutlak untuk jangka tertentu. Nomor 5, hak pengelolaan. Hak pengelolaan adalah bentuk hak atas tanah yang memberikan izin kepada pemegang hak untuk mengelola, merawat, dan memanfaatkan tanah tanpa memiliki hak kepemilikan mutlak. Nomor 6, hak milik atas satuan rumah susun. Hak milik atas satuan rumah susun adalah bentuk hak kepemilikan yang memberikan pemilik hak eksklusif atas satu unit tertentu dalam suatu kompleks rumah susun. Nomor 7, wakaf. Wakaf adalah institusi dalam Islam di mana seseorang atau komunitas menyumbangkan properti atau aset untuk tujuan amal atau kebaikan umum. Nomor 8, hak tanggungan. Hak tanggungan adalah hak jaminan di atas atau properti yang digunakan sebagai jaminan untuk mendapatkan pinjaman atau kredit. Pemberian hak tanggungan memungkinkan pemberi pinjaman, biasanya bank, untuk menyita dan menjual properti jika peminjam tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran pinjaman. Selanjutnya, hak ulayat dan masyarakat adat. Hak ulayat adalah hak masyarakat adat atas tanah dan sumber daya alam di dalam wilayahnya. Hak ini bersifat kolektif dan melekat pada masyarakat adat tertentu. Beberapa poin penting mengenai hak ulayat adalah sebagai berikut. Nomor 1, dasar hukum. Dasar hukum hak ulayat terdapat dalam UU PA, Undang-Undang Pokok Agraria, dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar-Dasar Pokok Agraria. Meskipun diatur dalam hukum nasional, hak ulayat juga mengakui sistem hukum adat setempat. Nomor 2, sifat kolektif. Hak ulayat bersifat kolektif artinya melekat pada masyarakat adat sebagai suatu kesatuan, bukan individu. Masyarakat adat memiliki hak bersama untuk mengelola dan memanfaatkan tanah dan sumber daya alam di wilayahnya. Nomor 3, warisan turun-temurun. Hak ulayat seringkali merupakan warisan turun-temurun dari generasi ke generasi. Tradisi, norma, dan adat istiadat turut memegang peran dalam pengakuan dan pemeliharaan hak ulayat. Nomor 4, pemeliharaan keseimbangan alam. Masyarakat adat yang memiliki hak ulayat biasanya memiliki pemahaman mendalam mengenai keseimbangan alam dan ekologi wilayah mereka. Hak ini dianggap sebagai sarana untuk melibatkan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Nomor 5, pengakuan dan perlindungan. Hak ulayat diakui dan dilindungi oleh hukum nasional, meskipun implementasinya seringkali kompleks dan melibatkan berbagai aspek.
termasuk konflik dengan pihak lain, termasuk pemerintah atau perusahaan. Selanjutnya, hak masyarakat adat. Hak masyarakat adat mencakup berbagai hak yang dimiliki oleh masyarakat adat atas wilayah dan sumber daya alam yang mereka huni. Beberapa poin penting mengenai hak masyarakat adat adalah sebagai berikut. Nomor 1, pengakuan hak dan kepemilikan. Hak masyarakat adat mencakup hak atas tanah hutan, air, dan sumber daya alam lainnya yang berada di wilayah adat mereka. Hak ini mencakup hak untuk menguasai, memanfaatkan, dan melindungi sumber daya alam tersebut sesuai dengan kearifan lokal dan kebutuhan hidup mereka. Nomor 2, pentingnya identitas budaya. Hak masyarakat adat seringkali berkaitan dengan identitas budaya dan keberlanjutan tradisi-tradisi masyarakat tersebut. Masyarakat adat memiliki hak untuk mempertahankan, mengembangkan, dan menerapkan sistem hukum adat mereka sendiri. Nomor 3, keterlibatan dalam pengambilan keputusan. Hak masyarakat adat mencakup keterlibatan dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi wilayah dan kehidupan mereka. Proses konsultasi partisipasi masyarakat adat diakui sebagai langkah penting dalam pengelolaan sumber daya alam yang adil dan berkelanjutan. Nomor 4, perlindungan dari eksploitasi dan penggusuran. Hak masyarakat adat bertujuan untuk melindungi masyarakat adat dari eksploitasi yang tidak adil dan penggusuran yang tidak beralasan. Hal ini mencakup upaya untuk mencegah konflik dengan pihak-pihak eksternal seperti perusahaan atau pemerintah. Nomor 5, implementasi yang tantang. Meskipun diakui dalam berbagai regulasi, implementasi hak masyarakat adat seringkali menghadapi tantangan seperti ketidakjelasan batas wilayah adat, konflik kepentingan, dan kurangnya perlindungan hukum yang memadai. Sini saya akan melanjutkan apa yang disampaikan oleh teman saya. Yang ketiga yaitu land reform. Land reform merujuk pada serangkaian kebijakan atau tindakan yang dilakukan oleh pemerintahan untuk struktur penguasaan tanah dalam suatu negara. Kemudian land reform dapat melibatkan restribusi tanah dari pemilik besar ke petani kecil, penyediaan hak tanah yang lebih jelas, serta peningkatan infrastruktur dukungan untuk sektor pertanian. Tujuan land reform yang pertama mengurangi ketidaksetaraan, yang kedua meningkatkan produktivitas pertanian, yang ketiga mengentaskan kemiskinan, yang keempat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang kelima mengatasi masalah konflik tanah. Program land reform yang pertama, restribusi tanah. Program ini melibatkan pemindahan kepemilikan tanah dari pemilik besar kepada petani kecil. Kemudian yang kedua, penyediaan hak tanah, memberikan hak tanah yang jelas kepada petani untuk mencegah konflik, memberikan insentif bagi mereka untuk mengolah tanah dengan baik. Kemudian yang ketiga, pengembangan infrastruktur pertanian. Program ini mencakup pembangunan infrastruktur seperti irigasi, jalan, dan pasokan air untuk meningkatkan produktivitas pertanian. Kemudian yang keempat, pelatihan dan dukungan teknis. Memberikan pelatihan dan dukungan teknis kepada petani untuk meningkatkan keterampilan mereka dalam pengelolaan lahan pertanian. Yang kelima, pemberdayaan masyarakat. Program land reform juga harus melibatkan pemberdayaan masyarakat untuk memastikan partisipasi yang maksimal dan kesuksesan implementasi. Land reform dapat menjadi instrumen yang kuat untuk mencapai tujuan pembangunan sosial dan ekonomi untuk suatu negara. Oleh karena itu, perencanaan dan pelaksanaan land reform harus memperhatikan konteks sosial, politik, dan ekonomi. Sekian video penjelasan dari kelompok kami. Bila ada salah kurangnya kata, kami mohon maaf untuk sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.